Maksum merinding mendengar bunyi ayat itu. Ustadz di radio itu seolah tahu situasi yang dihadapinya saat ini dan menunjukkan ayat itu khusus kepada dirinya. Saat ini nasib hidupnya memang sedang digoncang. Pekerjaannya terancam dan hari demi hari dibayangi kesengsaraan. Walaupun malapetaka hebat belum benar-benar datang seperti yang pernah dirasakan oleh Rasul dan pengikutnya dulu, namun kecemasan telah menggerogoti Maksum selama 3 bulan ini. Dan dia berharap apabila kesengsaraan itu benar-benar terjadi, pertolongan Allah segera datang. Allah punya rencana bagi setiap makhluknya dan tak jarang rencananya itu berbeda dengan keinginan makhluknya. Apapun rencananya kini yang pasti sangat memusingkan. Hidup sebagai pekerja dengan upah minimum sudah sulit ditambah tanggung jawab sebagai ketua serikat pekerja yang harus memperjuangkan rekan-rekan sekerja semakin menambah beban hidup Maksum. Maksum dan kawan sesama pekerja di PT Gramian Food tengah menghadapi dilema. Sebuah konsorsium investor yang selama ini memberi dana pinjaman pada PT Gramian Food mengambil alih manajemen perusahaan demi menyelamatkan aset-aset perusahaan yang telah diklaim menjadi milik mereka karena pemilik Gramian Food gagal memberikan keuntungan dan tak bisa melunasi hutang-hutang yang jatuh tempo. Semula akuisisi itu dianggap cara yang baik oleh serikat pekerja. Harapan mereka perusahaan kembali sehat dan itu berarti masih ada pekerjaan. Tapi kenyataannya, perusahaan berpindah ke tangan orang-orang kapitalis tulen yang menerapkan cara-cara seperti pengusaha perkebunan zaman kolonial. Mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi paling rakus di bawah bendera Neocap. Sebuah grup investasi yang banyak mengambil alih perusahaan teknologi, farmasi dan makanan di berbagai negara. Di bawah kendali manajemen baru, serikat pekerja disodori proposal dengan dalih untuk menyehatkan perusahaan. Kebijakan itu mungkin strategis bagi Neocap, tapi tragis bagi pekerja. Bagaimana tidak tragis? Begitu Rio, si GM baru masuk kantor 3 bulan yang lalu, tanpa basa-basi atau beramah-tamah dengan serikat pekerja langsung menyodorkan 2 opsi kepada para pekerja. Kedua opsi itu tidak ada yang enak untuk dipilih. Pertama, PHK dengan pesangon 2 kali gaji sebulan atau kedua, tetap bekerja tapi dengan status pekerja baru. Itu sama dengan masa kerja kembali nol. Rio memberi waktu 2 bulan agar para pekerja berpikir untuk menentukan pilihan. Oleh Maksum diulur-ulur sampai 3 bulan ini sambil dia berusaha melobi GM baru itu agar tetap menggunakan perjanjian kerja bersama sebagai acuan untuk menelorkan kebijakan. Rio menganggap PKB itu sudah tidak relevan dengan kondisi perusahaan sekarang yang sudah ganti pemilik dan butuh restrukturisasi untuk membangun kembali perusahaan agar tidak kolaps. Salah satu upayanya adalah mengurangi ongkos buruh yang rata-rata memiliki masa kerja 15 tahun.